Microcontroller adalah sebuah sistem mikroprosesor di mana di dalamnya sudah terdapat CPU, ROM, RAM, clock, dan peralatan internal lainnya yang sudah saling terhubung dan terorganisasi dengan baik oleh pabrik pembuatannya dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai. Fungsi dari microcontroller yaitu mampu melakukan pemrosesan data secara real time, seperti pengolahan sinyal dalam peralatan audio, video, dan komunikasi. Microcontroller memiliki beberapa fungsi di antaranya, yaitu 1. Sebagai timer atau pewaktu, 2. Sebagai pembangkit osilasi, 3. Sebagai flip-flop, 4. Sebagai edisi, 5. Sebagai counter atau penghitung, 6. Sebagai decoder dan encoder. Manfaat microcontroller telah menjadi otak balik berbagai peralatan rumah tangga, membawa kemudahan dan efisien ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada mesin cuci, microcontroller bertanggung jawab untuk mengatur waktu pencucian, suhu air, dan putaran mesin. Contoh-contoh microcontroller yaitu 1. Arduino. Arduino adalah salah satu microcontroller yang paling populer di dunia. 2. Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah sebuah komputer kecil yang dapat dihubungkan dengan berbagai sensor dan perangkat lainnya. 3. ESP8266 dan ESP32. ESP2866 dan ESP32 merupakan microcontroller yang didesain khusus untuk aplikasi IoT, Internet of Things. 4. PIC microcontroller. PIC merupakan salah satu jenis microcontroller yang banyak digunakan dalam industri. 5. STM32. STM32 adalah keluarga microcontroller yang dikembangkan oleh ST Microcontroller. Fungsi dari Arduino adalah 1. Prototyping elektronik, membantu dalam membuat dan menguji prototipe perangkat elektronik dengan cepat dan mudah. Contoh, membuat prototipe data robot atau alat pendeteksi gas. 2. Otomasi dan kontrol, mengontrol perangkat atau proses secara otomatis. Contoh, mengontrol lampu rumah otomatis berdasarkan sensor cahaya atau waktu. 3. Pemrosesan data sensor, membaca data dari sensor seperti suhu, kelembapan, gerak, atau cahaya, lalu mengolahnya. Contoh, Arduino membaca data dari sensor suhu dan menyalakan kipas jika suhu melebihi batas tertentu. 4. Komunikasi antar device, bertukar data dengan perangkat lain menggunakan protokol seperti I2C, SPI, atau UART. Contoh, Arduino berkomunikasi dengan model GSM untuk mengirim SMS peringatan. 5. Kontrol motor dan aktuator, mengontrol motor servis, motor DC, atau aktuator untuk aplikasi robotik atau mekanis. Contoh, robot lengan yang dikendalikan oleh Arduino. 6. Proyek IoT, Internet of Things, digunakan untuk membuat perangkat IoT dengan modul tambahan seperti Wi-Fi, ESP8266 atau ESP32. Contoh, sistem irigasi pintar yang dikontrol melalui aplikasi ponsel. 7. Pendidikan dan pembelajaran elektronik,
sebagai alat pembelajaran untuk pemrograman dan elektronika. Sangat cocok untuk pemula hingga profesional. Contoh, mahasiswa menggunakan Arduino untuk mempelajari pengendalian sensor dan aktuator. 8. Sebagai proyek seni interaktif. Digunakan dalam seni digital untuk membuat instalasi interaktif yang merespons gerak, suara, atau cahaya. Contoh, instalasi seni dengan LED yang berubah warna berdasarkan suara. Fungsi utama Raspberry Pi: 1. Komputer pribadi. 2. Belajar pemrograman. 3. Proyek lab. 4. Server mini. 5. Robotika dan otomatis. 6. Media center. 7. Gaming retro. 8. Kontrol jaringan. 9. Proyek sistem dan edukasi. 10. Eksperimen dan penelitian. Fungsi ESP8266. 1. Sebagai komunikasi Wi-Fi. 2. Proyek IoT sederhana. 3. Web server kecil. 4. Pengontrol perangkat elektronik. 5. Aplikasi hemat daya. Fungsi dari ESP32: 1. Komunikasi Wi-Fi dan Bluetooth. 2. Proyek IoT kompleks. 3. Pengolahan data real time. 4. Kemampuan multitasking. 5. Penyimpanan data lebih besar. 6. Proyek audio dan multimedia. Fungsi PIC microcontroller: 1. Prosesan data. 2. Kontrol perangkat. 3. Komunikasi data. 4. Manajemen input dan output. 5. Timer dan counter. 6. Interupsi. 7. Konversi analog ke digital. 8. Pengendalian energi. 9. Pemrograman logika. Fungsi dari STM32: 1. Pengendalian sistem embedded. 2. Pemrosesan data cepat. 3. Aplikasi IoT Internet of Things. 4. Pengolahan sinyal digital DSP. 5. Kontrol motor dan robotika. 6. Aplikasi multimedia. 7. Sistem real time. 8. Penyimpanan dan logging data. 9. Aplikasi keamanan dan enkripsi. 10. Pendidikan dan riset. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold day.